Amin. Soalnya kita udah kebiasaan saudara. Sudah terlalu biasa menjadi satu yang rutin. Saudara ingat ya, Yehova Syama. Saya kata minggu lalu. Tuhan hadir. Yang dia mau, dia cuma bukan hadir, tapi ada. Dia bergerak dan dia hidup. Amin. Waktu roti dan anggur masuk ke mulut saudara, dia bergerak, dia hidup. Penyakitmu kayak apa kuatnya, mesti harus sembuh. Kekacauan ekonomi saudara mesti harus dipulihkan. Rumah tangga saudara harus dipulihkan. Amin. Kerohanian kita masih menyala pada waktu itu masuk. Kenapa saudara? Karena bukan cuma hadir, ada. Maka dari itu kalau perjamuan kudus dilakukan tidak dengan seperti kebiasaan. Waduh saudara, kita akan melihat suasana surga itu ada di tengah-tengah kita. Maka dari itu saudara, yang pertama saya minta maaf. Karena saya sebagai ibu yang tidak menjawab kebutuhan umatnya. Pada waktu saudara berteriak, mana roti dan anggur? Saya berkata, tiap awal bulan. Maka dari itu saudara izinkan mulai hari ini. Belum tentu setiap bulan pertama, minggu pertama. Kita mau berdoa kapan yang Tuhan mau. Ngerti saudara? Saya katakan seperti minggu lalu, bukan selalu. Kita jangan anti, jangan kebablasan. Anti minyak urapan. Yang satu kebablasan, semua diurapi. Ya, makan sampai minum diurapi. Itu kebablasan saudara, tiap hari. Perjamuan kudus juga begitu. Ada orang yang anti, ada yang dikit-dikit, waduh perjamuan kudus. Waduh, jadi sesuatu ini sudah gak ada maknanya lagi saudara. Gak ada perbedaan antara mau pingsan dengan tidak. Bahkan Alkitab berkata, ayat 12, perhatikan lagi. Kepada ibunya mereka bertanya, mana roti dan anggur? Sedang mereka jatuh pingsan seperti orang yang gugur di lapangan-lapangan kota. Pada waktu saya membaca buku saudara. Orang Israel kalau di rumah itu dianggapnya orang nganggur. Kalau dia ke lapangan kota dia kerja. Udah ingat orang-orang yang dipanggil dari jam 8, jam 9, jam 10. Mereka tuh keluar dari rumah untuk bekerja. Dan ini bicara saudara. Kenapa mereka berteriak minta roti dan anggur? Karena mereka gugur. Jadi saudara kerja bakti, saudara kerja cari uang. Tapi gugur, seperti orang mengandung, hampir melahirkan, mau dapat untung, nggak jadi, malah rugi. Ngerti saudara? Padahal Alkitab berkata akhir zaman ini, Tuhan akan berikan kekayaan bangsa-bangsa buat setiap kita. Yang takut akan Tuhan, bukan untuk memperkaya diri. Tapi melakukan pekerjaan Tuhan, dan kita pasti diberkati. Jadi motif, sikap hati itu penting sekali. Itu penting sekali, sikap hati, kalau tidak saudara, kita akan nikmati. Nanti saya akan beri contoh. Seperti ini. Nah, lihat. Kalau tidak segera roti dan anggur itu diberi, Alkitab berkata ketika menghembuskan nafas di pangkuan apa? Ibunya. Gereja cuma sekedar, oh ya jemaatnya meninggal. Tanpa bintang kemenangan saudara. Kalau ada di antara kita yang dipanggil oleh Tuhan, harus pulang dengan bintang kemenangan. Amin saudara. Engkau sudah tua, rambutnya sudah putih semua, tapi sekarang dicat bisa ya. Sulit saya ngomongnya. Itu ada bintang kemenangan saudara. Artinya nggak perlu kita mati sebetulnya. Kita harus menikmati kehidupan yang dari Tuhan. Amin. Nah, saudara, saya mau jelaskan sedikit. Sebetulnya mengapa mereka minta roti dan anggur? Kita buka Yohanes. Yohanes pasal 6 ayat 54. Kalau saudara perhatikan, setelah Yesus bicara ayat-ayat ini, ayat selanjutnya ayat 60, lihat, murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Jadi saudara, pada waktu Tuhan mulai bergerak, pada waktu Tuhan mulai hidup, pada waktu Tuhan mulai ada banyak orang-orang yang tidak bisa mengerti, saudara. Mereka berkata, kenapa gereja kok sekarang begini? Kok nggak seperti dulu? Kenapa? Padahal saudara, ada satu kehidupan yang dibangkitkan. Ya, lihat ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, roti dan anggur, ia mempunyai apa saudara? Hidup
yang kekal. Jadi pada waktu saudara makan roti dan anggur, saudara harus percaya ada satu kehidupan dari Tuhan yang masuk dalam hidupmu, dan itu akan menghidupkan seluruh aspek kehidupan kita. Yang percaya katakan, kerohanian saudara, kejiwaan kita yang sakit, tubuh kita yang sakit, harus sembuh oleh kehidupan Tuhan. Ekonomi saudara yang sakit harus pulih. Sampai dikatakan ayat selanjutnya, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Bukan cuma hidup, tapi kebangkitan. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Ini yang ngomong Tuhan. Dan pada waktu Yesus menjelaskan ini semua, sudah banyak murid-murid gak bisa ngerti. Piye caranya makan dagingnya Yesus? Piye caranya ngombe darahnya Yesus? Mereka gak bisa ngerti. Sudah hari-hari ini sudah perlu bersyukur kalau engkau bisa menangkap isi hati Tuhan. Yang percaya katakan, kalau saudara bisa nangkap, sudah mengucap syukur. Kebab kalau tidak, kalau sudah baca di ayat yang ke-60, lihat judulnya saja, murid-murid yang mengundurkan diri. Mereka nggak bisa ngerti. Ini Yesus semakin tidak normal ini. Sudah ngajarin minyak urapan. Minyak urapan zaman dulu hanya untuk pengudusan imam, mentahbiskan raja. Sekarang orang sakit, dia suruh murid-murid beritakan Injil. Minyaki mereka dengan minyak urapan. Dan mereka akan sembuh. Sekarang murid-murid yang lagi bimbang, dia dengar apa yang Yesus katakan, semakin tidak bisa mengerti. Tapi saya harap setiap saudara bisa mengikuti apa yang Tuhan rencanakan buat kita. Dan kalau ada yang mundurkan diri, memang demikianlah saudara. Memang terjadi. Ayat 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar. Saya mau pengen saudara mengerti, coba direnungin. Waktu Yesus ngomong begini, kalau saudara hidup di zamannya Yesus, Yesusnya ada nih secara fisik ngomong, dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman, makan minum. Saudara bingung enggak? Loh, coba direnungin saudara. Yesusnya ada di depan saudara, terus saudara ngomong, kalau kamu makan dagingku, ini dagingku benar-benar makanan nih. Nih, darahku benar-benar minuman. Saudara bingung nggak? Rodok. Itu. Karena kita sudah sering baca, saudara nggak kaget. Makanya saya mau beritahu. Saudara harus belajar merenungkan firman. Kalau kita hidup di zaman Yesus, dan Yesus ngomong, kamu mau hidup kekal? Makan dagingku. Kamu pengen aku bangkitkan, minum darahku. Karena dagingku ini benar-benar makanan. Wah wis. Betul nggak? Ngerti nggak saudara? Maka dari itu kalau saudara hari-hari ini bisa mengikuti semua rencana Tuhan. Itu berkat dan anugerah besar buat setiap kita. Saudara tidak akan pernah menikmati. Walaupun kau kemarin minggu lalu kau urapi dompetmu dengan minyak. Saudara ada yang bilang, Pak supaya lebih kuat gimana kalau dompetnya tak celup ke di minyak. Oh, jangan tuh saudara. Sedikit saja. Repot nanti. Ya. Kalau engkau percaya, dompetmu tidak akan pernah kosong. Tambah hari, tambah diberkati Tuhan. Karena kau nyatakan Tuhan, ini dompet milikmu. Ini kartu kredit milikmu. Ini buku tabungan milikmu. Ini toko milikmu. Amin. Gak ada milik Tuhan yang bangkrut. Yang percaya katakan, ini saudara. Dan kondisi zaman seperti ini, pembuktian kuasa itu penting sekali. Saudara, saya hari Jumat kemarin, waduh peperangan luar biasa. Dari jam 10 mau tidur sampai jam 5 saya nggak bisa tidur. Batuk nggak bisa berhenti. Jadi pagi-pagi saya teler tuh bukan cuma nggak bisa tidurnya, capek untuk batuk, saudara. Dan waktu saya berdoa, saya SMS kepada saudara-saudara saya. Mereka bilang ini memang peperangan yang nyata. Dan itu menyadarkan kamu, ini gak main-main. Alam roh itu real. Dan tadi malam tidak ada satu batuk pun yang keluar di mulut saya. Tidur dengan nyenyak. Amin saudara. Ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam. Sudah ingat ayat ini, Yohanes 15?
Kalau engkau dalam aku dan firmanku dalam kamu, kamu minta apa saja, engkau pasti diberi. Yang percaya katakan, itu saudara. Yang menyebabkan saya baru sadar pada waktu Charles Doss datang ke tante ini yang sakit leukemia, darahnya terus mengalir gak pernah berhenti. Pada waktu dia mau tumpang tangan, Tuhan berkata, jangan urapi, jangan tumpang tangan, tapi ambil roti sedikit, anggur sedikit. Dan pada waktu roti itu masuk ke mulutnya kecil, satu tetes anggur kecil masuk. Pada waktu masuk, ada satu keintiman antara Tuhan dengan kita. Mungkin kita bisa jauh, mungkin kita bisa bersalah, mungkin kita bisa berdosa. Seperti Alkitab katakan, pada waktu minyak